Baik ya dari semuanya, kita mulai kuliahnya bahwa hari ini kita akan membahas tentang relasi patologi sosial dengan masalah sosial. Namun sebelum kita mulai kuliah, mari kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul kembali di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih kita kebaikan hidup berupa kesehatan dan keberkahan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, jalan kedamaian yang abadi kepada kita semuanya. Yaitu jalan iman dan Islam, dan besok di hari kiamat insyaallah kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya, pertolongannya dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, silakan ada absennya dilanjutkan dan disempurnakan begitu ya. Yang penting adik-adik bisa menyimak kuliahnya. Absen ini hanya formalitas saja ya. Administrasi itu lebih bersifat formalitas, meskipun kedudukannya juga penting, memberikan sumbangan sekitar 10%, tapi yang penting adalah substansi dari pukulan ini yang betul-betul adik pahami, kuasai, sehingga adik-adik bisa mengerti dan menjelaskan apa itu mata kuliah patologi sosial, yang membuat adik-adik tertarik untuk mengikutinya sehingga bisa minimal ya memahami mata kuliah ini dari segi definisinya, objek kajiannya, baik objek kajian formal maupun objek kajian material, serta pendekatan-pendekatan yang digunakan gitu ya. Yang keempat, kalau adik-adik memahami sekilas ya, secara sederhana saja yang bisa saya jelaskan itu bahwa mata kuliah ini memang mata kuliah yang mengkaji tentang penyakit-penyakit sosial di masyarakat yang menjadi masalah-masalah sosial di masyarakat yang membutuhkan penanganan tidak hanya oleh pemerintah, agamawan, tetapi juga para akademisi, terutama akademisi di bidang ilmu-ilmu sosial humaniora begitu ya. Jadi yang menjadi kunci bagi kita adalah kita harus punya pikiran bahwa di setiap masyarakat itu selalu ada penyakit sosial yang timbul sebagai bagian dari problem sosial di masyarakat. Tentu problem sosial ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi juga dicarikan solusi pemecahan-pemecahan yang bisa dipakai oleh pemerintah maupun oleh para agamawan, kiai, ulama atau pendeta, juga akademisi ilmu sosial yang memang bergelut di bidang kemasyarakatan dan umat beragama ini juga ya. Itu pentingnya. Jadi penyakit sosial itu. Sementara pendekatan yang digunakan di sini adalah sebenarnya pendekatan sosiologi dan psikologi ya, yang lebih banyak ya. Bisa juga psikologi sosial ya. Atau sosiologi kebudayaan itu terkait, karena memang biasanya penyakit-penyakit sosial ini kan memang bertentangan dengan adat istiadat dan kebudayaan di masyarakat begitu. Itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi, bisa sosiologi agama, bisa sosiologi kebudayaan ya. Tapi yang umum adalah pendekatan sosiologi. Yang kedua adalah pendekatan psikologi. Kenapa kita menggunakan pendekatan psikologi? Karena kita ingin mengetahui tingkah laku individu yang menyebabkan munculnya penyakit sosial, penyakit yang bertentangan dengan norma nilai-nilai masyarakat ini adalah merupakan hasil dari kondisi jiwanya, pikirannya, perasaannya dan sebagainya. Itu makanya
diperlukan ilmu psikologi yang mempelajari tentang jiwa manusia secara individual atau bahkan secara kelompok begitu. Itu penting ya, yang harus ada dipahami itu ya, pendekatan digunakan. Ada harus menguasai ilmu sosiologi dan psikologi ini. Lalu yang selanjutnya adalah objek kajiannya. Ya, objek kajian itu kan dibagi dua, objek kajian formal dan objek kajian material. Objek kajian formal adalah kita ingin mengetahui epistemologi, ontologi dan aksiologi dari ilmu patologi sosial ini. Ya, ya tentu secara umum ya objeknya adalah seluruh ya penyakit sosial di masyarakat atau tingkah laku yang menyimpang di masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok itu. Lalu kemudian objek materialnya adalah seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, sesuai dengan RPS adalah kita ingin mempelajari patologi sosial itu apa itu patologi sosial dengan masalah sosial, lalu disorganisasi sosial, lalu apa itu diferensi disorganisasi sosial, lalu apa itu deviasi sosial, lalu kemudian apa tentang mentalitas disorder ini ya, mental disorder, organisasi sosiopatik, ya, reaksi sosial, lalu bentuk-bentuk sosiopatik atau patologi sosial seperti perjudian, korupsi, pelacuran, kriminalitas, ya, pembunuhan, dan sebagainya. Itu yang saya kira luas gitu ya. Juga nanti kita akan kaji masalah mental disorder. Gitu ya adik-adik ya. Silakan dilanjutkan absennya, nanti kita lihat